Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai isu sosial dan etika masyarakat informasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu ada Aida Amelina, yang kedua yaitu ada Aldo Dwi Saputra, yang ketiga yaitu ada saya sendiri, Alia Nur Hanifah, yang keempat yaitu ada Berliana Fitri Amalia, yang kelima yaitu ada Fitria Nur Mahmudah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai etika dalam masyarakat. Etika merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Masyarakat informasi diartikan suatu masyarakat di mana kualitas hidup dan juga prospek perubahan sosial dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan dan pemanfaatan informasi. Sistem informasi menimbulkan masalah etika baru karena menciptakan peluang untuk yang pertama, perubahan sosial yang intens, yang kedua yaitu mengancam distribusi kekuasaan yang ada uang, hak, dan kewajiban. Kemudian ada macam-macam isu etika. Yang pertama yaitu ada isu privasi. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri sendiri dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua yaitu ada isu akurasi, yaitu merupakan autentikasi, kebenaran, dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Yang ketiga yaitu ada isu properti, yaitu merupakan kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan TI adalah perangkat lunak. Yang keempat yaitu ada isu aksesibilitas, yaitu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Kemudian ada isu etika lainnya, yaitu ada penegakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap konsekuensi sistem informasi. Kemudian ada standar setting untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keselamatan individu dan masyarakat. Kemudian ada memelihara nilai-nilai dan kebiasaan yang dianggap penting bagi kualitas kehidupan dalam masyarakat informasi. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus dari macam-macam isu etika. Yang pertama, saya akan memberikan contoh mengenai isu etika profesi. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi para bawahannya. Kemudian ada isu etika akurasi, contohnya yaitu pada sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial yang dialami oleh Etna Rismeller. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun dari rekening banknya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu ada isu etika profesi, contohnya yaitu di Indonesia, marak sekali pelanggaran properti seperti pembajakan film-film dan juga barang-barang branded terkenal dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian yang keempat yaitu ada isu etika aksesibilitas, contohnya yaitu pada Google. Pada Google, semua orang dapat bebas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya.
Saya Fitri akan melanjutkan penjelasan dari Alia. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama ada etika dalam masyarakat informasi. Etika dalam masyarakat informasi ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab atau responsibility. Yang kedua ada liabilitas atau liability. Yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Yang keempat ada proses wajib atau due process. Poin yang pertama adalah tanggung jawab atau biasa disebut dengan responsibility. Tanggung jawab sendiri berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat. Jadi setiap kita membuat keputusan, maka akan ada konsekuensi yang harus kita terima. Yang kedua ada liabilitas. Liabilitas atau liability adalah ciri-ciri sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin kepada seorang individu untuk memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. Yang ketiga ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas sendiri adalah sebuah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial, yang berarti bahwa ada mekanisme yang akan menentukan siapa yang dapat melakukan tindakan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Yang keempat, ada proses wajib atau due process. Proses wajib ini adalah ciri yang terkait dari masyarakat hukum dan merupakan sebuah proses di mana hukum dapat diketahui dan dipahami dengan baik, dan ada kemampuan untuk naik banding kepada pihak yang memiliki wewenang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut telah ditegakkan. Selanjutnya, ada tren teknologi yang memunculkan isu etika. Tren yang pertama ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya adalah banyak organisasi yang bergantung kepada sistem komputer untuk operasi yang penting. Tren yang kedua adalah biaya penyimpanan data menurun. Pengaruhnya adalah perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Tren yang ketiga adalah kemajuan analisis data. Berpengaruh terhadap perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil atas perilaku suatu individu. Tren yang keempat adalah kemajuan jaringan internet. Pengaruhnya adalah menyalin data dari suatu lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dengan sangat mudah meskipun dengan lokasi yang jauh. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah analisa etika. Langkah-langkah analisa etika sendiri terdapat 6 poin. Poin yang pertama adalah mengidentifikasi dan menjelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, mendefinisikan konflik atau dilemanya. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi pilihan yang dapat diambil dengan beralasan. Poin yang keenam yaitu mengidentifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Berliana akan melanjutkan presentasi dari Fitri. Prinsip etika kandidat yang pertama, Golden Rule. Perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, Dirichlet's Rule of Change. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang ketiga, Immanuel Kant Categorical Imperative. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Selanjutnya, nomor 4, Utilitarian Principle. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, Risk Aversion Principle. Ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya paling sedikit. Yang keenam, Ethical No-Frills Rule. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pertanyaan khusus yang lain. Selanjutnya, dimensi moral. Di era sistem informasi, yang pertama, hak dan kewajiban informasi atau information rights and obligation. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban atau property rights and obligation.
Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian atau accountability and control. Yang keempat, kualitas sistem atau sistem quality, dan yang terakhir adalah kualitas hidup atau quality of life. Yang pertama ada hak dan kewajiban informasi atau privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu agar tidak diganggu, bebas dari pengawasan atau campur tangan dari individu atau organisasi lain termasuk negara. Hukum privasi di Amerika dan Eropa kebanyakan berdasarkan pada FIP atau Fair Information Practice, yang pertama kali dicanangkan dalam sebuah laporan tahun 1973 oleh Komite Penasehat Pemerintah Federal atau Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika pada tahun 1973. Yang kedua adalah hak kepemilikan, seperti contohnya kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak paten. Kepemilikan intelektual dipertimbangkan sebagai kekayaan tak berwujud yang diciptakan oleh individu atau perusahaan. TI membuat hak ini sulit untuk dilindungi karena informasi yang terkomputerisasi dapat disalin dengan mudah atau didistribusikan melalui jaringan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan tulisan dari Lili tentang dimensi moral dalam sistem informasi. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengadilan. Bersama Undang-Undang Kekayaan dan Privasi Teknologi Informasi baru membawa tantangan bagi Undang-Undang Liabilitas dan Praktik Sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan institusional. Yang keempat adalah kualitas sistem yang berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Terdapat 3 sumber prinsip kerja yang buruk, yaitu bug dan kesalahan dari perangkat lunak, kegagalan fasilitas atau perangkat keras, dan kualitas input data yang buruk. Dan yang kelima, kualitas hidup, biaya sosial yang negatif dari menghadirkan teknologi dan sistem informasi yang baru mulai meningkat bersama dengan semakin majunya teknologi. Misalnya, kerentanan suatu organisasi apabila sistem informasi tidak berjalan, kejahatan, dan penyalahgunaan komputer. Kemudian ada praktik aplikasi sistem informasi manajemen dibagi berdua, yaitu keahlian perangkat lunak seperti penjelajahan web dan newsgroup internet, dan keahlian bisnis seperti menggunakan newsgroup di internet untuk mencari pelanggan baru. Selanjutnya adalah kualitas sistem informasi. Kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria yang diterapkan perusahaan, sebaliknya kualitas adalah memenuhi kriteria yang diterapkan pelanggan. Kunci mencapai jenis kualitas ini adalah mengetahui siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan. Kemudian dimensi kualitas informasi menurut James O'Brien dalam buku System Analysis and Design ada 3 dimensi kualitas informasi, yaitu dimensi waktu informasi, dimensi konten informasi, dan dimensi bentuk informasi. Ketiga dimensi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Aida. Sekian dan terima kasih. Saya, Aida Melina, akan menjelaskan 3 dimensi kualitas informasi menurut James O'Brien. Dimensi yang pertama adalah time dimension atau dimensi waktu informasi. Informasi dikatakan berkualitas jika yang pertama currency alias up to date. Informasi yang disampaikan tepat waktu. Informasi yang sudah lama tidak bisa digunakan apalagi untuk mengambil keputusan. Informasi yang tersaji cepat akan memuaskan pengguna dan mendukung pengambilan keputusan. Akan lebih baik lagi jika informasinya real time. Yang kedua adalah timelines alias tersedia kapan saja user membutuhkan. Artinya, informasi tersedia kapanpun user menginginkannya, baik itu pagi, siang, sore, bahkan tengah malam. Yang saat ini sedang dikembangkan adalah aplikasi sistem informasi via handphone atau mobile application. Yang ketiga ada frekuensi, yang berarti informasi tersedia dalam periode waktu tertentu. Dimensi yang kedua adalah content dimension atau dimensi konten informasi. Yang pertama ada akurasi,
yaitu informasi yang tersedia akurat, bebas dari kesalahan sehingga tidak menjerumuskan user dan berakibat salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada relevance. Nah, informasi yang tersedia sesuai dengan business core atau kebutuhan user. Jangan sampai informasi yang tersedia tidak dibutuhkan user, nantinya akan sia-sia. Yang ketiga ada consistency. Dimaksudkan bahwa informasi yang disajikan diperlukan oleh user. Misal, informasi perakiraan cuaca. User membutuhkan suhu sekarang itu berapa. Berikanlah informasi yang user inginkan. Jangan malah memberikan informasi lain yang tidak berhubungan, seperti kepadatan lalu lintas. Dan dimensi yang ketiga adalah form dimension, atau dimensi bentuk informasi. Bentuk informasi adalah cara bagaimana informasi tersebut sampai ke user. Media apa yang sebaiknya digunakan? Apakah sistem informasi standalone atau online? Bisa diakses melalui apa? Televisi, radio, komputer, layar lebar, atau melalui ponsel. Pilihan-pilihan itu dikembalikan lagi pada kebutuhan sistem berdasarkan hasil analisis permasalahan saat ini. Selanjutnya adalah karakteristik yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, dapat diuji atau reliabilitas. Yang keempat, netral. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, dapat dibandingkan. Dan yang ketujuh adalah lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.